sosial media ya. Aduh, bukan cuma pernikahan aja, perceraian. Terus udah gitu ada yang satu lagi lebih heboh nih. Penting banget validasi. Perselingkuhan, pergimikan, dan per lainnya. Mending perselingkuhan, pernikahan. Yang ini tuh gue bingung urusannya apa. Yang pasti ini mah drama bertetangga kan? Gitu kan? Ya, Lu punya drama sama tetangga Kalina? Bukan. Oh bukan. Sebelum di-spill kita angkat gelas dulu. Selamat Ada datang Kalina. Spill that tea. Juragan Esteller. Juragan Esteller Mama Kalina. Boleh nanya nggak sih Mel gue? Kepada yang punya tempat, kepada yang punya establishment nih ya. Yang kita lihat kan di sosial media kelihatan rame. Itu beneran rame, maaf. Pendatang beneran, pelanggan beneran, atau settingan sih Kak? Beneran. Bahkan sampai ada yang dari Sumatera, ada yang sampai dari Bali, sampai mana-mana. Dan itu bener, dan jujur ya, aku tuh nggak nyangka loh, beneran Mel. Gue nggak nyangka kalau misalkan bakal selama itu, tapi emang alhamdulillah ya. Waktu itu dikasih uang sama anak untuk istilahnya untuk jajan sebenarnya. 50 million ya? Gitu ya, alhamdulillah. Tapi maksudnya gini, bukan masa nominalnya ya, tapi rasa syukur aku, jadi aku alokasikan uang itu untuk modal bisnis. Tapi itu luar biasa loh. Mohon maaf rasa penasaran aku terhadap benar atau tidaknya, makanya aku tanya. Soalnya zaman sekarang kalau kita melihat konten-konten di sosial media, dibayar ya gitu. Langsung tanda tanya benar apa enggak. Yang lagi heboh tuh Sahara, dia tuh cekcok sama tetangganya. Yang katanya Sahara ini suka pakai lahan si tetangganya. Parkir sembarangan di depan rumahnya. Atau pakai lahan parkir untuk bisnis rent mobilnya. Jadi maksudnya tuh dia tuh bikin konten gitu. Dianya bikin konten atau dia lagi di depannya Sahara? Dia lagi di depannya Sahara itu. Oh itu di depannya Sahara? Yang video itu si Saharanya. Ceritanya. Tapi ya memang namanya, lu pernah nggak jujur ya, kalian pernah nggak punya tetangga yang memang tetangga adalah maut? Pernah nggak sih, Bo? Iya, ibarat tuh emang rese aja nih tetangga gitu. Iya. Kalau gue sih nggak sampai maut ya, tapi gue inget banget dulu gue kan tinggalnya kan dempet banget sama tetangga tuh zaman punya nyokap ya. Jadi tetangga gue tuh nenek-nenek banget. Jadi nggak boleh sama sekali parkir sedikit aja tuh buntut dari mobil gue. Ada di lahannya dia, tuh nggak boleh. Biasanya masalah lahan parkiran ini sering banget jadi masalah, bener nggak sih, Bo? Memang. Di depan rumah ya, bukan masuk ke dalam rumahnya dia. Di depan rumah yang seharusnya bisa parkir siapa aja. Tapi yang gue tahu ya, kebanyakan tuh ya, yang gue dari kecil misalnya nyokap ngasih tahu kalau misalkan tetangga itu jadikan saudara, karena kalau misalnya orang yang paling tahu pertama kali adalah tetangga. Jadi tetangga itu harus dirangkul. Gue nggak ngerti ini, kenapa tuh tetangga sampai guling-gulingan kayak begitu? Pengennya mungkin seperti itu ya, pengennya tetangga itu jadi saudara. Tapi ada juga tetangga menjadi perhara tuh ada. Ada. Ini salah satunya ini ya. Iya ada ya, contohnya mungkin apa yang terjadi sama Sahara sama Yaimin ini. Aku sih nggak mengecilkan masalah yang mereka hadapi ya. Yang gue nggak habis pikir tuh gini, kita punya tetangga rese, kita pernah ngerasain. Tapi kita nggak sampai ketika kita lagi ada masalah sama tetangga, kita lagi ribut, kita videoin, terus kita posting, iya nggak Mel? Mungkin gini ya, ada perbedaan game antara generasi. Mungkin di zaman kita dulu tuh mungkin kayak lo waktu tinggal sama nyokap lo, kesal-kesal ada, tapi kan handphone nggak secanggih sekarang. Atau kalaupun udah canggih seperti sekarang, model milenial seperti kita nih, milenial yang laule ya, Bo. Mungkin lo videoin, tapi keberanian untuk postingnya belum tentu sebesar itu. Iya, pasti kan kita akan mikir, gue akan membongkar identitas tetangga gue, takut terjerat masalah Undang-undang hukum, ITE, undang-undang ITE, takut nggak menyelesaikan malah bikin blunder gitu. Iya. Ya, ada blunder kan? Aku tuh paling takut kalau sampai viral, aku takutnya diundang di podcast Denny Sumargo. Karena kan akhirnya diundang di podcast Densu aja mumet lu, Say. Iya, ya lumayan lah, dapat engagementnya, dapat mumetnya juga dong, coy. Sabar. Kita spill dulu videonya sebelum kita bahas lagi ya. Ini Yaimin bilang Sahara itu nggak terima dengar suara berisik mobil. Aduh, pokoknya nggak selesai, tau nggak lo masalahnya? Masalah ini lahan parkir yang digunakan ini lahan parkirnya itu milik siapa? Nah, dugaan tuduhannya itu lahan parkir milik orang lain yang digunakan secara tidak
ilegal lah oleh Sahara. Tapi kan tadi Sahara bilang kalau itu lahan parkir yang punya dia. Jadi kan kita nih sebagai penonton dan orang luar, kita nih orang luar semua loh. Bingung dong. Yang mana yang benar? Kepala binun ya, Binun kepala pikun dong. Bener. Dua-duanya benar, dua-duanya salah gitu. Kayaknya Kang Deddy abis selesainya kayaknya nggak bisa tidur deh. Puyeng juga dia, puyeng juga. Sama kayak Densu ya. Sama kayak pusing juga. Kang Deddy. Nggak bisa tidur dia. Nggak bisa tidur deh, Udah gitu, gue maksudnya gini ya, kan sebenarnya masalah ini kalau dipikir sederhana mah nggak perlu sampai perang podcast, perang konten ya sih. Cukup diselesaikan dari organisasi yang paling kecil apa coba? RT. Tapi bener tadi bercandaan lo gini, Denny Sumargo aja sampai ikut turun campur dan ikut puyeng sendiri. Dan Denny aja akhirnya mengikuti saran netizen untuk tidak menayangkan video podcastnya dengan Sahara. Saking udah tarik-tarikan kubu, tau nggak lo sekarang? Kita spill dulu videonya ya. I see. Mungkin karena nggak ditayangkan bisa mampir ke podcastnya Duet, Dev dan Iwet. biar mumetnya kebagi-bagi, Say. Nggak mau. Di podcast kita nggak ada. Viral. Nggak ada yang viral gitu. Bukan bagi-bagi apa-apa. puyeng. Belum siap mental. Gue mah hebat sama kalian podcaster yang Nggak siap mental ya, Say. Yang cater kasus-kasus mental, kasus-kasus viral gini tuh. Aduh Kalina nggak kuat gue. Bayang sih puyengnya kayak gimana. Puyeng sih. Apalagi gini, mungkin viralnya beda gini. Kalau Kalina dulu kan atau Pengkan Mambo viralnya ya karena viral produk atau apalah. Kalau ini kan viralnya memang sudah ada problem. Jadi memang podcaster tuh memang kudu siap-siap ya. Karena pasti akan netizen ini kebagi dua kubu gitu. Kalau gue sih jujur, waktu itu gue nggak kebayang akan seviral itu gitu loh. Gue punya share, gue pikir waktu gue jualan, gue mau niat gue jualan cari duit. Kalau misalkan emang laku syukur alhamdulillah, kalau enggak ya udah gimana caranya supaya laku gitu aja. Nah, udah. Kalau itu sorry ya, kalau itu gue bisa respect tuh. Maksudnya tujuan keviralan lo, ujung-ujungnya karena berusaha. Lo ingin mempromosikan usaha atau pekerjaan lo. Kalau ini gue bertanya loh, lu pengen memperjuangkan apa nih? Iya gitu. Kan? Buntutnya apa sih? Buntutnya apa? Kalau mungkin mereka akan menjawab, gue memperjuangkan keadilan gitu. Gak bisa dong, gue memperjuangkan satu. Apa? Lebih daripada keadilan. Apa? Ego gue. Ya kalau menurut gue sih kali ya. Iya. Karena menurut gue sebenarnya benar kata Dev ya. Ini kan sebetulnya, tapi gue gak tahu secara detail seperti apa. Sebenarnya sesuatu yang bisa duduk sama-sama. Apalagi kalau lo gak berencana pindah rumah. Lu kebayang gak, Bu? Either kalaupun lo menang, lu punya musuh di sebelah lo for the rest of your life. Iya betul. Lu gak akan sejahtera hidupnya. Iya benar. Iya kan? Jadi kan sebenarnya ya kalau kita mau turunin ego, kita duduk sama-sama without any kamera. Campur tangan. Yes, ya udahlah. Gue gede sama lo, gue juga gede sama lo. Lu ngapain sih guling-guling? Ya seru aja mungkin ngomong gitu. Beres, pelukan, selesai. Gak boleh pelukan. Gak boleh pelukan. Ya, salim. Ya kan? Kita spill dulu video pengakuan Densu yang mengaku sempat geram juga sama netizen. Dan sempat mikir untuk tetap menayangkan podcastnya. Si Densu cuma pengen seneng aja ya nonton huru hara gitu. Iya. Jadi nggak peduli siapa yang benar siapa yang salah kalau kata gue sih. Tapi ini tuh maksudnya kalau Densu naikin yang Imin tapi tidak naikin si Sahara. Padahal tadi udah dibilang pollingnya jangan naikin. Ya udah nggak dinaikin. Nah sekarang kenapa diserang? Kita juga sebagai manusia tuh sekarang tuh jadi nggak tahu ya kalau menurut gue performatif gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada apa-apa tuh langsung ya udah karena tahu akan ada kamera yang merekam langsung performance aja gitu kayak maaf nih ya kalau kita mau tanya waktu Eza Gionino nangis di abis persidangan itu cerai. Iya, itu kan juga orang pada gini. Kok bisa sih nangis? Iya. Kenapa ya dia nangis? Cari validasi apa cari pembelaan apa gimana? Nah itu menurut lu gimana Mel? Nah kalau itu karena gue gak ada di tempat dan gue gak temenan sama Eza, could be both sih ya. Karena bisa jadi namanya orang bercerai, ya gue gak tahu orang sedih bisa jadi juga. Tapi ya banyak hal yang ada dalam hati seseorang yang kita gak bisa langsung tebak dari satu aksi tertentu yang kita lihat langsung di sosial media. Iya. Gitu. Atau gitu ya, Nikita Mirzani yang selalu tampil memukau dalam setiap janji persidangannya dia. Dan perseteruan dia sama JPU itu kan juga orang banyak mempertanyakan. Jadi sebenarnya tujuannya apa sih yang dicari? Kalau emang lagi dalam proses hukum boleh nggak sih biarlah hukum yang bertindak dan berpihak gitu. Kayak gitu loh. Sekarang tuh kayak performatif banget ujung-ujungnya. Kayak contoh lagi juga ya Kimberly Ryder waktu dia posting naik angkot pas lagi ada masalah perebutan mobil. Itu kan juga dia juga sempat
sempat agak diserang orang gitu. Nih lu mentang-mentang lagi mau ngasih lihat banget sih kalau hidup lu susah gara-gara itu gitu. Ya kan? Padahal mungkin dia nggak ada maksud itu. Nggak ada maksud. Yang kemarin juga rame tuh apa tuh yang Bunda Maya ngasih surprise ke salah satu anaknya naik pagar atau loncat pagar lah gitu. Terus kan juga berhembus kabar, oh ternyata itu bukan pure perjuangan seorang ibu mau ngasih surprise tapi gimmick gitu. Kita spill videonya boleh ya? Jeng 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 jeng. Jeng jeng. Kalau di belakang kita orkestra. Lagunya begitu tuh. Aku nggak mau komen. Karena dia konser. Soalnya Pak De waktu di tempat Yuni Sumargo bilang katanya nggak mau ke tempat gue. Udah nggak mau komen gue gitu. Ampun. Padahal ya mungkin orang tuh sebenarnya ya mungkin namanya bermain gimmick tuh ya nggak di TV. Ya nggak di konten sosial media pasti itu ada aja. Itu part of the work. Iya pasti ada. Ya, mungkin kalau sosial media untuk menaikkan engagement. Sorry, maaf. Ya. Dengan kalimat komentar kita barusan, Kalina kayaknya wajahnya tidak setuju. Gue demen nih. Kenapa tuh? Enggak sih, gue cuma tadi lagi mikir tentang apa yang gue posting gitu. Ngomongin tentang anak kan, gue jadi mikir waktu gue pernah posting tentang anak, gue kangen sama anak gue. Gue bilang gue mengucapkan ulang tahun dan gue nggak bisa ketemu sama anak gue pas ulang tahun anak gue. Banyak banget tuh komentar yang jahat banget yang bilang katanya makanya jadi ibu begini-gini nih, tinggal temuin aja, tinggal telepon aja. Gue tuh posting itu mungkin ini nggak ada kaitannya atau ada kaitannya gue nggak ngerti ya. Cuma gue posting saat itu karena gue memang kangen sama anak gue, nggak bisa merayakan ulang tahun. Gue kalau udah ngomongin anak pasti gue sedih gitu kan, karena maksud gue belum dikit. Enggak, makanya udah berkaca-kaca. Karena gue waktu pas gue mikir gini, sebagai seorang ibu yang kangen sama anaknya itu pasti akan melakukan segala cara ya. Nah waktu itu gue merasa yang biasanya gue selalu di pergantian tanggal, pergantian hari itu pasti gue merayakan ulang tahun sama anak gue. Tapi ini gue nggak bisa. Tapi gue sadar diri anak gue sudah besar. Anak gue bisa yang mungkin dia pengen merayakan sama temennya gitu kan. Yang biasanya dari jam 11, 5-9 jadi ke jam 12 biasanya kita tiup lilin bareng-bareng gitu. Anak gue bilang saat itu oke, ya udah Mama Aska nggak bisa, Aska mau pergi sama teman-teman, mau pergi sama teman-teman atau apa, oh ya udah nggak apa-apa gitu, gue nggak ada masalah. Tapi balik lagi anak gue sempat waktu itu berpikir Mama waktu itu cuma buat diundang sama TV ya, gue bilang enggak. Setelah itu ada lagi yang orang-orang pada bilang katanya Kalina pengen cari ini. Gue bilang sumpah demi Tuhan gue cuma pengen mengungkapkan perasaan gue karena gue emang lagi kangen sama anak gue yang biasanya gue tuh ulang tahun bareng dia ulang tahun bareng sama gue. Itu buat gue tuh banyak banget yang bilang katanya maka jadi ibu jangan begini, makanya tinggal telepon aja. Ini sosmed gue gitu, tapi gue yang dihujat sama orang, gue cuma bilang begini gitu, yang akhirnya gue melihat memang anak gue tiup lilin sama keluarganya gitu, sama ibu sambungnya gitu kan. Yang biasanya saat itu sebenarnya harusnya ada gue pikir oh ya udah nggak apa-apa, memang dia juga kan punya keluarga juga di sana, ya udah gue nggak masalah. Cuma kan gue sebagai manusia, sebagai seorang ibu yang pingin mengungkapkan gitu niatnya gue kemana, netizen mikirinnya kemana, gue bilang emang netizen menurut gue ya nggak semua ya, tidak semua, tapi banyak banget yang berspekulasi seakan-akan gue ini Kalina kayak pengen cari panggung atau apalah, cari validasi atau apapun itu gitu. Memperpanjang drama. Iya, padahal gue nggak ada drama. Sih, emang gak gampang tau kalau dibutuhkan kebijaksanaan untuk bisa melihat dan memilih mana konten yang settingan, mana konten yang jujur. Somehow, karena bagaimanapun juga kita suka lupa bahwa lu tuh udah public figure, nama anak lu besar banget, nama mantan suami lu gede banget. Nah, jadi ngerti gak sih? Iya, yang jadi salah, mau yang bener jadi salah. Iya, nama mantan yang mana sih? DC, Mas DC. Ya karena yang Vicky juga kan besar. Oh iya, bener. Enggak, ini dari anaknya. Lu juga dari anak kandungnya. Iya juga, aduh blunder deh. Yang terakhir kan juga kan dia yang kenalin. Enak, makan dulu dong. Ini harus dicobain dong nih. Cobain ini enak dong. nih, ini enak banget. Ini buat kalian yang sudah berumah tangga ya, gue pengen tahu aja, melihat apa yang belakangan juga terjadi ya pada kehidupan para selebriti, pada orang-orang di sosial media yang kita lihat, kehidupan sosial kita.
masih percaya nggak sih kalau cinta tuh zaman sekarang ada yang tulus? Percaya. Gua salah satu orang yang masih berpikir mencari cinta tulus sampai detik ini. Masa? Cuma mungkin Gen Z tuh mungkin balik lagi mungkin ya. Udah nggak banyak yang ke situ. Tapi kalau gue benar-benar mencari cinta yang tulus. Jadi makanya dibilang bucin, dibilang apa segala macam itu gue. Makanya kebanyakan karena gue jujur ya, baru tadi gue bahas sama cowok gue. Kita bahas, udah punya cowok lagi nih? udah lama, udah tahu. Udah lama, udah tahu. Menyanyi, kalau kosong nggak pernah lama. Ya. Lanjut. Nah jadi kita bahas tentang kita sudah sama-sama tua, udah sama-sama dewasa. Bukan lagi yang mencari cinta seperti kayak anak-anak kemarin. Tapi balik lagi adalah gue benar-benar mencari pasangan yang kayak gini. Gue itu kalau punya pasangan benar-benar gue semua gue kasih. Gue mendedikasikan hidup gue untuk pasangan gue. Tapi yang gue dapet, gue nggak ngerti apa gue yang salah memberikan hati gue sepenuhnya, atau emang pasangan gue yang nggak bersyukur mendapatkan gue yang benar-benar tulus, gitu loh. Yang akhirnya gue dimanfaatkan kebodohan gue dalam mencintai seseorang. Sebetulnya kenapa kita bahas ini ya karena belakangan masalah mahar rumah tangga itu tuh jadi rame lagi karena peristiwa siapa tuh? Cikita Medi. Cikita Medi. Iya. Ini maaf banget, aku sampai keselak soalnya kan terakhir kesini kan kita juga ngobrol sama Cikita Sama Medi. Cikinya langsung. Dan Cikita Medi juga masih berasa tuh sisaan panasnya tuh. Betul. Jadi cerita maharnya itu gimana sih Ren? Lu Jadi, kok dia ketawa, abis ini ke lu ya? Ini ngomongin mahar kita gue spill aja dulu, ini videonya. Kalau gue menanggapi dari hal ini, karena kita udah ngobrol sama Cikita Medi waktu itu ya. Dia sendiri memberikan statement kalau dia tidak mau pakai lawyer, tidak mau didampingi kuasa hukum dalam kasus dia sama suaminya, karena menurut dia, gue yang memulainya, gue yang menjalaninya, sekarang punya prahara rumah tangga, harus cerai, yang dia mau jalan sendiri, gitu loh Mel. Jadi dia nggak perlu dampingan hukum. Sementara proses suaminya ini, dia membawa kuasa hukum. Nah, jadi ya dalam hal ini, itu bisa jadi skapnya balik dari suami dan dari kuasa hukumnya suami. Emang Kalina dulu benar punya pengalaman katanya mahar pernikahannya juga katanya apa sih bermasalah gitu? Enggak sih, bukan bermasalah ya, sebenarnya lebih ke kalau Cikita. Tapi lu klarifikasi dulu, ini yang mana? Takut ntar apa namanya salah-salah kan laki lu ada lu, season 1, season 2. Lu kan nikah 3 kali. Temen lu. Oh, Vicky. Anjir, temen gue ada lagi. Temen gue dua-dua, Dedi juga temen Oh iya, gue. bener. Yang gak temen gue, laki lu tuh cuma yang nomor 2. Iya kan? Jadi gini, waktu itu sebenarnya ini bukan, maaf ya sekali lagi ya untuk dia dan keluarganya gitu. Nanti gue dikenain lagi gitu. Tapi memang pada kenyataannya, kalau gue kan ngomong apa adanya ya. Pas lagi waktu dia nikah di depan almarhum mama saya gitu ya, dia bilang katanya saya Vicky Prasetyo menikahkan Eri Oktarani dengan mahar 100 juta tapi utang gitu. Dan sampai detik ini nggak dikasih mahar itu, sampai kita cerai pun nggak ada. Jadi waktu nikah emang nggak dikasih mahar? Nggak dikasih, sampai detik ini nggak ada gitu. 100 juta tapi hutang? Iya hutang, karena kan memang itu boleh kan untuk utang gitu, cuma gitu. harus dibayar. Tapi udah nyebut ya kalau kayak gitu ya di Islam ya? Gitu, dan itu harus dibayar, tapi sampai detik ini nggak dikasih itu. Harusnya ya kalau gue mau, nah balik lagi gini ya, kalau misalkan mau bikin viral-viralan, aku bisa tuh nagih itu kan, karena memang dia berhutang sama aku, dan dia punya utang sama aku, tapi aku nggak mau membesar-besarkan itu. Jadi karena aku juga bukan tipe yang pengen ya ngapain sih buat apa kita keluar di media cuma perkara masalah seperti itu, gosip seperti itu gitu. Cuma ya gini, dia kan katanya mengerti tentang agama. Ya udahlah, itu berarti utang sama aku. Kalau misalnya berhutang tuh hukumnya apa di akhirat nanti, itu aja udah. Tapi banyak peristiwa selebriti yang terjadi yang membuat perempuan zaman sekarang jauh lebih berhati-hati untuk tidak bucin gitu ya. Salah satu contohnya adalah apa yang terjadi sama Dilan yang udah pernah jadi tamu kita juga di Spill the Tea. Kan kita nggak boleh lupa bagaimana dia harus merogoh koceknya 800 juta rupiah untuk akhirnya ketok palu cerai dari Sakno, sang mantan suaminya itu. Kita spill dulu videonya baru kita bahas bareng. Tuh, nggak salah dong kalau kita mulai mempertanyakan zaman sekarang, karena sekarang semua cinta itu akhirnya embel-embelnya rupiah.
cinta tuh masih ada yang tulus atau semuanya akhirnya udah transaksional aja? Nah, belakangan juga menarik perhatian kita adalah retaknya rumah tangga Bedu. Nah. Tapi hebat berita terakhirnya, Bedu itu katanya keluar rumah cuman bawa ATM kosong. Lah maksudnya gue, kalau ATM-nya kosong ngapain mesti dibawa? Bener, tinggalin aja dulu, nggak ada gunanya dulu. Mungkin ini salah, antara ATM yang kosong atau hati yang udah kosong. Oh, kita spill dulu, spill. Apa tuh? Jadi gimana tanggapannya Kalina tuh melihat apa namanya? Kalina mungkin yang pernah keluar juga dengan hati yang kosong. Hai, enggak lah. Kalau ini tentang Bedu atau tentang gue? Bedu, ngelihat Bedu begini itu gimana? Kalau melihat Bedu ya, sebenarnya gini ya. Kalau aku waktu itu sempet ya, Bedu tuh sempet WhatsApp atau telepon ya waktu lupa. Dia nanya, Kal ada nggak sih rumah yang harganya 1,5 miliar kalau nggak salah gitu. Ya, aku pengen jual rumah aku, terus nanti beli rumah yang kecil. Karena apalah waktu dia, pokoknya intinya dia tuh orang yang sangat memikirkan istri dan anaknya. Itu dia, jadi sampai segitunya dia mau jualin semuanya. Dia pengen kayak, udah deh gue nggak usah bawa apa-apa, tapi dia yang penting istrinya ada. Dan dia sempat cerita, ada yang cerita, enggak lah nggak usah. Apa sih spill dong? Nggak usah, karena maksudnya ini namanya temen ya, aku amanah buat aku, jadi ya udahlah. Tapi yang pasti, kalau menurut aku ya, mau di belakangnya Bedu seperti apa yang orang bilang atau segala macam, tapi dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab sama anak dan istrinya, itu aja. Ini berandai aja kalau kalian berpisah dengan pasangan, ini kayak Melanie lah. Pisah dengan pasangan, kalian keluar rumah cuma bawa ATM kosong doang. Tega apa enggak? Itu tega apa enggak? Gue pernah jadi gini, waktu itu ya, ini maaf banget ya, bukan yang mengungkit masa lalu, karena gue kalau misalnya ngomong itu nanti gue takut salah ya, dan bukan mau apa ya, biarin bapaknya anak gue sama istrinya sekarang udah bahagia juga ya. Jadi sempet waktu itu gue gonjang-ganjing sama papanya anak gue, dia sempat bilang, udah kamu tinggal di sini aja sama Aska, biar aku yang keluar pakai kasar, pakai baju yang ada di badan dia aja gitu. Gue bilang enggak, walaupun itu rumah waktu masih atas nama gue nggak mau, karena gue tidak mau, gue nikah sama elu bukan untuk mencari kasarnya, kita realistis sih, kita butuh duit ya, tapi bukan berarti gue pengen ngambil semua harta lu. Gue udah cukup dengan gue punya rumah yang satunya lagi. Buat gue itu udah cukup. Jadi lu tinggal di sini, gue titip anak gue, karena gue tahu lu orang yang bisa mencari uang. Biar gue berusaha di saat gue keluar dari hidupnya bapak anak gue, kan gue belum tahu gue mau kerja apa kan. Jadi biar gue struggling sendirian, gue nggak mau anak gue menderita, jadi gue titip ke lu. Jadi biar lu tinggal di sini sama anak gue yang keluar. Udah. Jadi gitu loh. berarti lu Bedu ya? Kan yang keluar kan? Iya, gue keluar, tapi gue keluar memang saat itu gue masih, alhamdulillah gue masih ada rezeki yang bisa gue untuk gue puterin untuk usaha gue gitu, bisnis gue. Nah, jadi saat yang waktu bapak anak gue tuh mau keluar, gue bilang jangan. Jadi bapaknya anak gue tuh tadi mau jadi seperti Bedu gitu, tapi guanya yang gue menolak. Gentleman juga lah. Iya, tapi gue menolak. Gue menolak ya, biar lu di sini sama anak gue juga kan ada rumah lagi, biar gue di rumah itu gitu loh. Biasanya yang paling menjegal itu adalah masalah duit. Saat lagi cinta-cintanya, punya gue akan gue kasih buat lo. Itu sebenarnya lebih rentan banget ketika pacaran ya. Iya. Lu masih pacaran tapi kayaknya duit udah bersama. Iya. Atau ngebangun sesuatu bersama, Iya. bisnis lah, rumah lah. Atau sifatnya tadinya kado, bantuin. bantuin. Tapi begitu udah putus, aduh, diusut gitu ya. Atau mungkin sampai ke ranah hukum. Aduh, iya. Ranah hukum. Kan kalau nggak salah Wulan Guritno sama dulu. Iya. Wulan Guritno sama Sabda Ahesa. Kalau dari gue pribadi sih, gue lebih mikirnya kayak gini ya. Kalau kalian misalkan punya suatu hubungan, misalkan mau itu sebelum menikah ataupun sudah menikah, ya kalau misalkan memang awalnya tuh lu minjem atau memang lu ngasih gitu. Kalau minjem, ya lu harus balikin gitu. Kayak gue waktu itu ya, gue lagi nih kan. Kayak gue waktu itu pernah. Kayak yang mana nih? Ya 1, itu. 2, 3. Gue tahu lah, pokoknya orang udah pada ngerti lah maksud siapa, gak usah gue sebut ya. Jadi dia bilang, aku pinjam uang kamu untuk DP mobil. Kurang lebih 400 juta gitu kan. Nah, oke, dia minjem, yang pakai dia segala macam dia gitu kan. Gue nggak ada pakai mobil itu kan. Jadi pas di saat gue pisah, ya gue minta hak gue karena lu pinjam. Dan gue saat itu gue nggak paling cuma 2-3 kali lah, nggak lebih dari 10 kali gue pakai mobil itu gitu loh. Jadi gue minta hak gue kembali gitu. Karena dibayar? Alhamdulillah dibalikin gitu. Waktu gue yang sama papa anak gue nggak ada yang namanya perhitungan seperti itu sebenarnya. Iya. Memang ini punya kita berdua, semuanya punya kita berdua. Tapi kenapa yang terakhir itu akhirnya gue merasa gue mau ngambil apa yang hak gue? Karena mungkin ada cerita yang tidak bisa gue kasih tahu di sini yang mengakibatkan gue mengambil hak gue.
gitu loh. Jadi ada alasannya gitu loh. Yang sebenarnya kalau menurut gua kayak tadi balik lagi kita ada nggak sih cinta tulus hari ini? Sebenarnya ada gitu, tapi harus pakai realistis aja lah. Sekarang kita masuk kejutan ya. Surprise terus deh. Iya. Silakan. Surprise yang ini ada twistnya ya. Kebetulan baru ulang tahun nih, surprise buat gue bukan. Yang pertama, oke. Nah ini hate comment untuk Karen Delano. Wow, asik udah ada buat Dev dan Karen. Iya. Coba dibaca Karen. Padahal mukanya Karen dulu ganteng banget. Sekarang udah ganteng. Mahal. Ya nggak apa-apa. Emang gitu. Memang gue tuh hidupnya berkonsep. Jadi dari umur 0 sampai 5 begini, 5 sampai 10 begini. Nanti remaja begini, nanti masuk dari remaja ke dewasa begini, memang berkonsep. Sekarang kalau boleh tahu konsepnya karena menurut gue hidup itu harus berwarna. Dulu aja aku pernah tertipu loh, Say. Aku nanya Dev, siapa tuh yang botak? Ya karena lu suka sama yang botak kan, jadi lu suka sama gue. Jadi Melanie tuh pernah jatuh cinta sama gue, guys. Baru pulang dari New York tadi. Oke, lanjut. Next comments buat Kalina baca. Abis dari Dedi cuma setahun doang, serius nikah apa iseng-iseng tuh? Nah, gini ya, gini. Semua orang bilang Kalina itu seneng banget ya, doyan banget kawin cerai. Pernikahan aku yang kedua, ini maaf banget ya buat semuanya, bukan membela diri, tapi sebenarnya capek sih ngejelasinnya ya. Aku tuh disuruh dipaksa. Udah nggak usah jelasin, bilang aja enjoy it. Selamat menikmati. Aku nikah tuh karena waktu yang kedua itu diminta untuk cepat nikah sama papa, di mana sebenarnya aku pengen lebih kenal jauh lagi sama dia. Yang ternyata setelah aku merasa di perjalanan pernikahan itu ada tidak bertanggung jawab dan ada hal yang lain yang menurut aku ngerasa aduh aku coba menerima tapi nggak bisa dia itu. Nah gitu. Jadi ada hal itu yang tidak bisa aku terima sebenarnya, tapi masa sih gue harus gagal lagi? Aku coba mempertahankan tapi kayaknya nggak bisa deh, udah aku pisah. Terus itu pertama papaku yang nyuruh, ya akhirnya yang almarhum mama juga minta aku untuk cepet-cepet nikah lagi. Yang dimana aku sebenarnya juga nggak mau. Waktu yang teman kamu itu datang ke rumah, itu mama tuh langsung manggilin penghulu, udah mah nanti dulu, mama nih udah sakit, mama udah gini, aku takutnya nyesel. Ya udah, aku ikutin kata mama. Kalian tuh anak nurut gitu sama loh. orang tua ya, sampai akhirnya nikah pun ya udah deh karena papa mama, gitu ya. Tapi balik lagi, gini, udahlah semuanya itu udah berlalu menjadi pembelajaran buat aku, makanya sekarang aku sama yang sekarang sama Jimo ini, aku tuh udah 2 tahun sama dia, udah kita santai dulu, nikmatin dulu. Ya gitu, nggak terburu-buru. Kalaupun kita menikah, kita memang benar-benar udah siap untuk menikah. Iyalah, gitu. bener. Very good. Apaan kau? Oke. Kau surprise buat aku? Surprise Kejutan untuk Melanie Ricardo. Ini ada satu artikel, Mel, yang mengatakan dituding cari untung bikin konten Fahmi Bo. Melanie Ricardo itu bukti gue menyelesaikan janji. Netizen, lo kebiasaan ya. Udah gue beresin utang gue sama Fahmi Bo. Apa perlu gue panggil Melanie Ricardo yang dulu? Gue, Bang Abang dateng ya, Say. Melanie Ricardo yang dulu yang gue kenal rambutnya biru loh, Say. Iya, Say, mata hitam loh deh. Partai terus, ya kan? Yuk. Apa tadi jawab apa? Enggak jawab ya? Dituduh mencari cuan. Ya biarin aja lah, namanya juga orang konten kan pasti nyari uang. Tapi intinya aku menyebutkan itu untuk bayar kosannya si Bang Fahmi kan di konten. Itu juga tiba-tiba karena ngeliat keadaan, nggak niat, pas ngeliat keadaannya terceplos gitu loh. Nah karena abang kondisinya makin drop, gua ngeliat di live di TikTok, ya tapi tetap kita berdoa dia sehat, ya, angkat derajat sama Tuhan kan. Dalam Tuhan nggak ada yang mustahil, benar nggak? Tapi itu masih baru jalan 3 bulan, masih ada panjang kan. Terus aku bilang sama tim aku, bayar aja lah, penuhin gitu loh. Kayaknya si abang tuh penyakitnya makin turun kesehatannya. Jadi lo bayarin setahun ya? Gua bayar setahun supaya netizen lihat. Ntar kalau perbandingan, ntar kalau gimana, dulu lo pernah janji Bang Fahmi, terus mana nggak lo bayar? Iya. Ya, ini kan sebetulnya lo melunaskan janji lo. Iya. Melunaskan janji gue. Dan memang harus dikontenin. Supaya orang tahu. Supaya orang tahu. Sebagai bukti. Sebagai bukti. Oke.
Oke, next Kalina. Ya, Di antara dua mantan suami kamu ini, Deddy nih. Kobuzier dan Vicky Prasetyo, siapa di antara mereka yang paling meninggalkan kesan paling indah? Oke. Apakah? Di saat aku menjawab ini bukan berarti aku masih punya perasaan sama salah satu di Punya antara mereka perasaan ya. nggak apa-apa kok. Enggak Punya gitu. perasaan ke diri sendiri maksudnya. Enggak. Yang pasti Mas Deddy. Kenapa aku bilang dia? Karena aku punya anak dari dia. Oh iya. Iya dong. Very wise answer. Oke, salah satu mantan ini, kamu ini kan kemarin diisukan pelit dengan pasangan yang sekarang. Kamu setuju atau tidak? Salah satu mantan. Jadi mantan pasangan Mas DC itu kan diisukan pelit nih karena ada satu konten yang diangkat lagi sama netizen bahwa istrinya ngomong di podcast tuh kalau Mas DC atau suaminya ini pelit gitu. Nah, menurut kamu seperti apa? Mas Deddy itu kalau dibilang ada orang yang pelit, dia nggak pelit. Jadi dia tuh bener-bener. Dia nggak pelit ya? Dia nggak pelit. Gue percaya itu sih kalau dia nggak pelit. Dia itu orang yang benar-benar bisa mau membantu, membantu gitu. Ya. Dan dia bahkan kita dulu ya menyekolahkan kayak Mbak, aku nggak mau sebut membantu ya, maksudnya ART di rumah tuh yang dia tuh kita sekolahkan, kita kuliahkan kayak gitu. Dan dia benar-benar membantu banyak orang. Ya. Jadi kalau dibilang pelit, enggak. Dan salah satunya almarhum ibu aku waktu lagi sakit juga Mas Deddy sedikit banyak membantu almarhum ibu Banyak aku. kebaikannya ya. Banyak kebaikannya. Iyalah. Oke, selanjutnya nih ya, Kalina melihat perjalanan panjang kamu mulai dari model, fashion show, sekarang jadi jualan cendol, cendol. Apa yang ingin kamu sampaikan ke kamu zaman dulu? Oke, untuk Kalina yang zaman dulu aku berterima kasih banget karena kamu sudah begitu kuat sampai sekarang dan kamu sudah memberikan aku pelajaran yang luar biasa. Ya. Terima kasih Kalina yang dulu. Kalau untuk Kalina di 20 tahun ke depan? Yes. Kuat terus ya, sehat terus ya. Iya dong. Sekarang kita masuk ke sebuah permainan lawan kata. Jadi cara bermainnya adalah aku akan menyebutkan satu kata dan kalian bisa menjawabnya secara cepat. Lawan katanya apa dan pakai bell ya. Siapa yang ngebel baru bisa menjawabnya. Oke? Kita mulai. Oke, 1, 2, 3. General. Melanie. Spesifik. Spesifik. Samar. Melanie. Jelas. Kenapa gue taruh ya? Pegang aja Kalina. Bel gue suaranya kecil deh. Pegang kita hajar di perempuan Batak nih Kalina. Herbivora. Karnivora. Wow. Oke. Mel keluar deh Mel. Lu bisa jauh-jauh gak sih? Kita terkesan bodoh banget di sini tau gak sih? Padahal kita Cepet-cepetan. Cepetan ya. Tungguin ya. Asam. Bayangin. Manis. Enggak. Ih, bukan. Dave. Asin. Bukan. No, bukan. Kalu. pahit. Weh. Basah. Yes. Asam apa? Ini ngomongin apa sih? Rasa atau apa sih? Lawan kata. Kayaknya waktu zaman di sekolah rese ya. Lu nggak bisa. Lu rese, lu rese. Manis, pahit, apa asam? Basah. Oke. Asam itu. Konsumtif. Melanie. Irit. Enggak. Produktif. Yes. Dave Hendrik. Cair. Beku. Padat. Yes. Ya Allah. Bener gak sih? Bel gue gak kencang banget. Harus cepat, harus cepat. Bel gue gak kencang Oke. loh. Konsonan. Melanie. Vokal. Yes. Yes. Kita mendingan taruh aja Bel deh. Oh. Kayaknya kita kalau ke depan. Iya. Tinggalin aja nih perempuan. Dan aja Oke. dasar. Utang. Utang. Kemeja. Hah? Utang. Betul, Dave Hendrik. Selanjutnya, kontraksi. Melanie. Otak gue udah kebalik. Relaksasi. Yes, betul. Betul. Kontraksi kok relaksasi sih? Iya kan kontraksi kan Tegang. tegang. Oh. Oke. Subsidi. Bantuan. Dave. Bukan untuk kesamaan. Subsidi. Apa sih? 3, 2, 1. Non subsidi. Dia apa? Kalau bisa pakai non dari tadi. Bentar. Non hutang. Loh, sebenarnya Cair, non cair. Apa lo? ya, kalau lo mau subsidi, lo nggak suka sama non subsidi, ya lo bisa bang subsidi. Harusnya Wah, dia ada juga non, jawab ada juga bang. ya. Kalau Abang boleh None. Kalau boleh pakai non, mah semua kita non. Iya, nih. kita non. Oh. Lanjut, terakhir ya, cepet nih. Investasi. Belanja.
Enggak dong. Lu tukang bela dasar, bukan. Apa Pengeluaran, ya? konsumsi, No. konsumtif, No. non investasi. Iya. Oh. Bener gak? Kan? Enggak investasi. Divestasi. Apa? Divestasi. Sekarang gantian dong kita yang nanya ke dia. Udah. Dendam lu. Oke, udah. Pemenangnya adalah Melanie Ricardo. Nomor 2 Devi Hendrik. Kalina 0. Kalau gitu Kalina Tadi perasaan gua silakan pulang sekarang. Tadi gue jawab loh, cuma gue nggak begini. Gak apa-apa deh dimengerti Ya beban udah. hidupnya banyak, Terima kasih ya. banyak ya. Thank you loh Kalina. Oke, Spill the Tea setiap hari Sabtu dan Minggu jam 11.30 hanya di Trans TV. Milik kita Harus nonton bersama. semuanya. Sampai ketemu. Bye-bye.